Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, dari Lampung Barat, marilah kita membahas mengenai harga kopi. Di mana harga kopi pada beberapa bulan terakhir ini terus menurun. 1 bulan yang lalu, harga kopi mencapai lebih dari Rp70.000 per kilogram green bean untuk asalan yang bagus. Sementara pada hari ini, harga kopi tinggal mencapai Rp60.000 untuk green bean kualitas yang bagus. Para petani menjual hasil panen kopinya langsung kepada pengepul di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan. Sementara para pengepul membeli hasil panen petani kopi dengan memberikan harga sesuai dengan kualitas barangnya. Kualitas yang baik tentu saja akan mendapat harga yang baik, dan kualitas yang buruk akan mendapat harga yang lebih rendah. Harga kopi akan berubah setiap hari dengan berpatokan pada basis yang diberikan oleh pengepul pada tingkat eksportir. Dan para eksportir tentu saja menetapkan harga basis berdasarkan harga kopi dunia di tingkat bursa komoditas yang berpusat di London untuk kopi Robusta dan New York untuk kopi Arabica. Turun dan naiknya harga kopi dunia dipengaruhi oleh pertama, permintaan di pasar dunia. Yang kedua, seberapa banyak stok kopi yang ada di seluruh dunia. Kemudian, harga juga dipengaruhi oleh isu-isu yang terkait dengan perkopian, seperti kemarau di Brazil ataupun panen yang gagal di Indonesia dan Vietnam. Isu-isu tersebut akan mempengaruhi harga kopi di tingkat dunia dengan tingkat yang berbeda-beda. Isu yang positif terhadap pasar akan menurunkan harga kopi, sementara isu yang negatif terhadap produksi kopi dunia akan menaikkan harga kopi dunia. Sebagai contoh, isu gagalnya panen di Vietnam akan menaikkan harga kopi di seluruh dunia. Pada saat ini, ada isu bahwa panen kopi di Brazil cukup bagus sehingga sangat berpengaruh terhadap penurunan harga kopi dunia, di mana di Indonesia penurunan mencapai 15% lebih. Pertanyaannya, apakah harga kopi akan terus menurun ataukah penurunan ini hanya sementara saja? Pada awal tahun 2024 yang lalu, tersiar kabar bahwa produksi kopi dunia akan kurang dari jumlah permintaan kopi dunia. Kekurangan stok kopi ini mencapai 200.000 ton. Isu ini membuat harga kopi dunia meningkat tajam, bahkan mencapai 100% dari harga semula, di mana pada harga semula 30 hingga 35.000 per kilogram untuk Robusta naik tajam menjadi 60 hingga 70.000 rupiah. Negara-negara penghasil kopi di dunia berada di negara-negara khatulistiwa. Peringkat pertama negara penghasil kopi adalah Brazil dengan jumlah produksi sebanyak 4 juta ton, lalu diikuti Vietnam sebanyak 1,8 juta ton. Lalu negara Kolombia dengan produksi sebanyak 800.000 ton dan Indonesia di peringkat keempat dengan jumlah produksi sebanyak 700.000 ton. Turun naiknya produksi kopi di keempat negara tersebut akan sangat mempengaruhi harga kopi dunia. Di negara Vietnam contohnya, banyak lahan kopi yang berubah menjadi lahan tanaman durian dikarenakan durian lebih menarik bagi petani di Vietnam. Pengurangan lahan kopi mempengaruhi produksi kopi sangat banyak sekali,
hingga mencapai 200.000 ton pada tahun 2024 yang lalu. Konon, pengurangan ini terus berlanjut hingga tahun 2025. Bahkan, pengurangan produksi dunia pada tahun 2025 ini mencapai lebih dari 300.000 ton. Seiring meningkatnya permintaan kopi dunia, terutama dari negara Cina, di mana negara Cina pada tahun-tahun belakangan ini konsumsi kopi semakin meningkat. Bahkan diperkirakan 2025 akan mencapai 360.000 ton untuk konsumsi dalam negeri Cina. Ketersediaan kopi dunia untuk memenuhi konsumsi kopi di seluruh dunia akan terus berkurang, bahkan diperkirakan akan mencapai 0,5 juta ton pada tahun-tahun mendatang. Hal ini tentu saja akan menjadikan kopi menjadi semakin mahal. Namun, mengapa harga kopi pada saat ini justru menurun? Meningkatnya harga kopi tentu saja akan membuat produsen-produsen ataupun industri-industri kopi instan dan industri-industri kopi siap saji di seluruh dunia kesulitan untuk membeli bahan baku akibat mahalnya harga kopi. Mahalnya harga bahan baku ini membuat para pelaku industri kopi di dunia mencari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau. Salah satunya dengan memberikan analisis-analisis positif terhadap produksi kopi dunia. Adanya isu membaiknya panen di Brazil langsung saja membuat harga kopi dunia turun drastis. Analisa para pakar yang memperkirakan akan membaiknya produksi kopi di Brazil langsung saja membuat harga kopi dunia turun drastis. Namun, diperkirakan penurunan ini hanyalah sementara, karena menurut perhitungan para pakar bahwa kopi dunia tetap akan defisit alias kekurangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kopi dunia hingga bertahun-tahun yang akan datang. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa harga kopi akan tetap prospektif hingga tahun-tahun yang akan datang. Penurunan yang terjadi pada saat ini hanyalah bersifat sementara saja. Baik, para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, sampai di sini video analisis harga kopi kita pada saat ini. Ikuti terus channel ini dengan video-video yang lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.